Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriadi Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen basis data yang keterkaitan DBMS ini dengan SIG. Langsung saja ke pengertian, di mana semua SIG operasional yang besar dibangun di atas dasar basis data geografis. Saat ini hampir semua implementasi sistem SIG besar menyimpan data dalam sistem manajemen basis data DBMS. Perangkat Luna khusus yang dirancang untuk menangani akses multi pengguna ke kumpulan data yang terintegrasi, memperluas DBMS standar untuk menyimpan data geografis menimbulkan beberapa tantangan menarik. Basis data perlu dirancang dengan sangat hati-hati dan harus distrukturkan dan diindekskan untuk menyediakan kinerja query dan transaksi yang efisien. Model keamanan dan akses transaksional yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa banyak pengguna dapat mengakses database secara bersamaan. Pemeliharaan berkelanjutan juga merupakan aktivitas yang penting tetapi sangat intensif sumber daya. Basis data dapat dianggap sebagai kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Basis data geografis hanyalah basis data yang berisikan tentang data geografis untuk suatu bidang dan subjek tertentu saja. Istilah spasial sering kita jumpai dalam dunia database. Database geografi adalah bagian penting dari operasional sistem SIG nasional, baik karena biaya pembuatan dan pemeliharaan dan karena dapat dari database geografi pada semua analisis pemodelan dan kegiatan pengambilan keputusan. Database ini merupakan kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulan antara lain yaitu mengumpulkan semua data di satu lokasi akan mengurangi redundansi, biaya pemeliharaan berkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Pengetahuan penggunaan dapat ditransfer antar aplikasi dengan lebih mudah karena database tetap konstan. Berbagi data difasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. Keamanan dan standar untuk data dan akses data dapat ditetapkan dan ditegakkan. DBMS lebih mampu mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan yang bekerja dengan sejumlah besar data. Yang selanjutnya yaitu kelemahan antara lain biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengelolaan data, terutama dalam proyek-proyek kecil. Kinerja pengguna tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktur data yang lebih kompleks, di mana indeks spesialis dan algoritma akses dapat diimplementasikan. Selanjutnya yaitu mengenai DBMS berhasil karena mampu menyediakan hal-hal berikut, yaitu model data, kemampuan memuat data, indeksnya, serta keamanan. Daftar kemampuan DBMS ini sangat menarik bagi pengguna SIG dan karenanya tidak mengherankan database SIG besar dikelola menggunakan teknologi DBMS. Memang sebagian besar vendor perangkat lunak lainnya menyertakan perangkat lunak DBMS dalam produk perangkat lunak SIG mereka atau menyediakan berbagai kebutuhan untuk mendukung penggabungan yang sangat dekat dengan DBMS, kinerja pencadangan dan pemulihan, serta pengelolaan penggunaan dilakukan oleh administrator database atau DBI. Saat ini hampir semua sistem geografi informasi bisa menggunakan teknologi DBMS untuk manajemen datanya. Oke, selanjutnya itu mengenai jenis DBMS. Sejumlah ORB DBMS kini telah diperpanjang untuk mendukung jenis dan fungsi objek geografis melalui penambahan 7 kemampuan utama.
Di antaranya yaitu pengurai query, pengoptimalan query, bahasa query, layanan pengindeksan, manajemen penyimpanan, layanan transaksi, serta replika. Yang kedua yaitu ekstensi DBMS dalam bidang geografi. Sejumlah vendor DBMS komersial utama telah merilis esensial basis data spasial ke produk OR DBMS standar mereka. Fokus dari ekstensi ini diantaranya yaitu untuk penyimpanan data, pengambilan, dan manajemen, serta mereka tidak memiliki kemampuan lanjutan untuk pengeditan, pemetaan, maupun analisis dalam bidang geografi. Lanjut yaitu menyimpan data dalam tabel DBMS. Tingkat terendah interaksi penggunaan dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu. Misalnya semua pipa dalam jaringan, semua poligon tanah di daerah aliran sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Mungkin bisa dilihat di samping ada data tabel, itu merupakan penyimpanan data dalam tabel DBMS. Database relasional terdiri dari tabel setiap kelas geografis. Lapisan disimpan sebagai tabel. Tabel database dapat digabungkan untuk membuat tampilan baru dari database berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai SQL yang merupakan salah satu bagian dari DBMS. Adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural. Misalnya Visual Basic atau berorientasi objek, misalnya Java atau C yang dirancang untuk mengambil set atau kombinasi baris dan kolom dari data dari tabel tersebut. Ada 3 jenis kunci penyertaan SQL. Yang pertama ya DDL yang merupakan data definition language. DBML data manipulation language, dan DCL data control language. Revisi besar SQL pada tahun 2004 mendefinisikan tipe dan fungsi spasial sebagai bagian dari ekstensi multimedia yang disebut sebagai SQL atau MM. Revisi lebih lanjut pada tahun 2011 menambahkan query basis data temporal, di mana SQL ini merupakan bahasa query database standar hari ini. Ia memiliki kemampuan di dalam bidang geografis juga. Nah, ini ada gambar di samping yang merupakan hasil query SQL terhadap tabel. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai keterkaitan DBMS dan sistem informasi geografis. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.